warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Marinda Ikawati, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Kasui, Kabupaten Waikada. Saya adalah mahasiswi PPG Angkatan Kedua Kategori 1 tahun 2024 di LPTK UIN Raden Intan, Lampung. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 28 Januari 2025 dengan tema meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodo dan kodar. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, selanjutnya kita baca doa. Ayo ketua kelasnya Arya dipimpin doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, demikianlah doa ya. Itu kenapa kita harus doa dulu sebelum belajar agar pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan membacakan surat pendek untuk hari ini yaitu surat Al-Ikhlas. Yuk kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu absen dulu. Arya hadir. Itu Nadia hadir juga. Oh ya, berarti semuanya hadir. Melanjutkan pelajaran, kita lihat dulu pelajaran yang minggu lalu ya, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Nah, siapa yang masih ingat tentang pengertian iman kepada hari akhir? Ayo. Oh ya, silakan bisa. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Ya, bagus ya.
contohnya ya. Itu kemudian yang terakhir itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kode dan kodar kepada makhluknya. Nah, itu ya tujuan pelajaran kita hari ini. Itu kode dan kodar itu rukun iman yang keberapa? Ayo. Ya, ayo Adik nih. Adik. Apa? Ya, rukun iman yang keenam. Betul ya. Ya, yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan kode dan kodar? Udah ada yang tahu belum? Sedikit aja gambarannya. Apa itu kode dan kodar? Oh ya, silakan Fatimah. Kode dan kodar yaitu kepastian, ukuran kekuasaan atau perwujudan kehendak. Betul sekali. Itu ya, ada itu ya. Kemudian yang selanjutnya, melihat gambar ya. Nah, itu tampilkan gambar di sini. Kira-kira apa sih gambar itu? Oke, sekarang ibu lihat. Nih, itu gambar apa nih? Kak? Gambar apa itu coba? Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar apa itu? Hah? Suami istri, terus ada apa? Bayi. Ya, berarti dia baru mendapatkan bayi. Nah, itu adalah dapat mendapatkan bayi. Kelahiran bayi itu salah satu adalah takdir Allah. Nah, itu ya. Tadi takdir Allah. Terus di situ ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan ya. Kemudian tanggal berapa lahirnya. Nah, itu semua adalah kode dan kodar Allah. Kita nggak bisa milih mau lahir di siapa, mau orang tuanya namanya siapa, itu kan kita nggak bisa milih. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertian daripada kode dan kodar. Nah, dalam bahasa yang bebas, kode dan kodar itu kayak kita Indonesia mengartikannya adalah takdir, ya, takdir. Tapi ada perbedaan antara takdir dengan kode atau kodar. Nah, kalau kode itu artinya ketetapan Allah. Ditetapkan Allah itu misalnya dari kita dalam kandungan, mau nanti jenis kelaminnya siapa, orang tuanya siapa ya. Itu ditetapkan dari kita dalam kandungan. Nanti nikahnya sama siapa, kemudian meninggalnya tanggal berapa, itu sudah ditetapkan. Kalau kodar itu pelaksanaan daripada ketetapan tadi, pelaksanaannya. Kalau tadi ketetapannya ya yang namanya kode, kalau kodar tadi pelaksanaannya. Kalau kodar itu yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah takdir ya. Kayak si Fatimah, orang tuanya siapa, itu takdir ya. Nggak bisa milih mau lahir di orang kaya, orang miskin, nggak bisa ya, itu karena udah garisnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, itu kita lihat macam-macam kodar atau takdir. Nah, macam-macamnya itu ada 2 macam. Bisa kalian baca ya di sini. Itu ada kodar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kodar atau takdir tadi. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu adalah takdir yang masih bisa dirubah. Ya, misalnya apa? Misalnya kecerdasan, kepintaran, peringkat apa, itu bisa dirubah dengan cara apa? Dengan cara belajar. Berusaha dan berdoa. Usahanya belajar dan berdoa kepada Allah. Kemudian selain itu apa lagi? Ya, selain itu ada yang kedua, itu ada takdir mubram. Nah, takdir mubram itu takdir atau ketetapan Allah tadi yang tidak bisa dirubah. Ya, misalnya adik ini lahir laki-laki, pengen berubah jadi perempuan, yang menyalahi takdir, nggak bisa. Ya, terus misalnya apa
bantu lo nanti kalau lo butuh dia. Lo nggak butuh dia, tapi lo butuh dia. Pasti lo akan butuh. Enggak, gue nggak butuh dia. Pasti butuh. Kapan gue butuh dia? Emang dia orang gak punya, tapi pasti ada aja hal yang lo butuhin dari dia. Apa? Coba jadi kita nggak tahu Apa yang gue butuh dari dia? yang terjadi nanti kan kita nggak tahu. Ini loh Retno, tadi kan mereka tuh nggak suka pas gue beliin minum di tempat Retno. Ya gue nasehatin lah kenapa mereka tuh nggak suka sama mereka. Oke, punya. Kamu minta maaf atas semua yang kita lakuin sama kamu. Iya. Yang kita gangguin kamu, kita ngejek-ngejek kamu. Kita minta maaf ya Mel. Terus untuk bagian jualan yang kita buang tadi, ini ada buat bagian jualan kamu. Terima ya Mel. Maaf ya Mel. Jadi tadi kalian sudah menonton film pendek ya. Nah dari film pendek tadi udah kalian pahami nggak hubungannya dengan kodo dan kodar. Ya coba kelompok satu di mana? Ada nggak poin penting yang sudah kalian ambil dari film tadi? Coba kelompok satu. Apa? Harus saling ya. Jika hidupmu susah, maka berusahalah dan berdoa kepada Allah SWT. Ya jadi kita kalau kita hidupnya susah terakhir sebagai orang yang susah berarti kita harus berusaha dengan cara tadi apa dia berjualan ya kan? Nah kemudian yang nomor dua apa nomor dua? Ya. Harus tahu bahwa adanya takdir. Ya, berarti kita paham apa yang terjadi pada kita itu adalah takdir ya. Diatasi dengan cara berdoa dan berusaha tadi. Ya, gimana kelompok yang lain ada nggak? Ya, enggak ya. Yang jelas tadi intinya ya kalau takdir kayak tadi itu contoh takdir mualaf. Berarti takdirnya bisa dirubah. Ya. Tanya ada, ayo. Kalau belum paham, tanya. Ayo. Silakan nanya. Ayo kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Ayo kisah. Apa? Bu, apa sih contoh takdir mubrah? Oh, takdir mubram ya. Takdir mubram itu berarti takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, tadi contohnya apa? Misalnya jenis kelamin. Kita terakhir laki-laki atau perempuan itu tidak bisa kita rubah. Memang itu sudah takdir. Atau misalnya kematian ya, meninggal. Kita ditakdirkan tanggal 5 bulan 5 2025 misalnya. Meninggal. Ya itu nggak bisa dimajukan
Ayo dikerjakan. Ya, dia duluan suatu ya. Nah, mencari ada biar cepet caranya bagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan yang nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2. Nah, nanti saya kan kita mau lanjut ke pindah pintunya. Yang ini mana ya? Lanjut lagi. Ya. Baca kembali beberapa ayat dalam Apa? yang menjelaskan tentang takdir. Tulis satu ayat yang menurutku paling bermakna. Mana? Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai yang di kelompoknya, sekarang temennya siapa yang diutus ke kelompok lain? Ayo pindah ke kelompoknya yang diutus tadi. Kelompok 1 ke kelompok berapa pindahnya? Jual kemana? Oh, dijual ke kelompok 2. Ya udah sini. Kelompok pindah ini kelompok 2 kan? Ya silakan kelompok 2 ya yang lain. Silakan ke kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok sini. Ya ini siapa yang diutus? Oh ya sini berarti. Yo. Nah ini siapa yang diutus kelompok 4? Ya Zakia. Nah kelompok. Nah. Ya. Sekarang mulai ya, mulai dijual informasinya tadi materi kamu jual ke kelompok yang lain dan kamu membeli materi kelompok Apa yang yang dimaksud dengan kodok dan kodam? Apa yang dimaksud dengan kodok dan kodam? Ada tanya? Dalam hidup terdapat jika itu udah ya. Nah kalau udah balik lagi ke kelompoknya masing-masing. Ayo siapa tadi yang sudah menjual balik kelompok masing-masing. Sekarang kamu jelaskan kelompoknya masing-masing dari informasi yang kamu beli dari kelompok lain tadi. Ya silakan. Kembali beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sorga. Tulis satu ayat dalam Hasil dari kamu beli kelompok lain di sana. Depan itu hasil apabila dari kelompok 1. Ya. Oke. Selesai belum? Kalau selesai sekarang kita presentasi ya. Nah sebelum presentasi kita, ya udah biar semangat. Kayaknya udah lepas nih. Ya. Nah siap ya.
jalan terbaik untuk kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita yakin segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan Allah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lanjut ke nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menerima takdir. 1. Mengapa seorang muslim perlu menerima takdir dengan lapang dada? Jelaskan dengan memberikan contoh situasi yang bisa dihadapi oleh seorang muslim dalam menerima takdir tersebut. Seorang muslim perlu menerima takdir dengan lapang dada karena takdir adalah bagian dari keyakinan dalam iman kepada Allah. Kita percaya bahwa segala yang terjadi sudah ditentukan olehnya dan pasti ada hikmah di baliknya. 2. Contoh ketika seorang kehilangan pekerjaan, meskipun sedih, ia harus menerima kenyataan tersebut karena itu adalah takdir Allah. Dengan kesabaran dan tawakal, ia akan mencari pekerjaan baru yang lebih baik dan mungkin lebih sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kelompok 4 itu sudah presentasi ya. Udah bagus sekali. Jadi dari diskusi tadi bisa kita pahami bahwa qada dan qadar itu adalah takdir Allah yang sudah dituliskan dari zaman kita masih dalam kandungan. Nah, kemudian kalau yang namanya qadar tadi takdir Allah ya, itu secara masing-masing individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Apakah kalian sudah mengerti tentang qada dan qadar? Nah, kalau sudah, Ibu akan membagikan gambar ini ya. Nanti ya kalian letakkan gambar ini sesuai dengan jenis-jenis takdir yang Ibu tuliskan di papan tulis. Nanti kalian tempelkan di bagian mana yang cocok. Misalnya Ibu tulis takdir mualaf. Yang mana cocok takdir mualaf? Kamu tempel di arah takdir mualaf. Itu juga misalnya contoh takdir mubram. Kamu tempel di arah takdir mubram. Gitu ya. Paham? Nah, satu kelompok Ibu bagi satu aja. Ini untuk kelompok 1 ya. Nih kelompok 1. Kelompok 2. Ya, ini kelompok 2. Kelompok 3 ya. Tadi kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini kelompok 4 ya. Nah, ini. Ya. Dah. Sekarang kamu lihat, nah ini tuliskan dulu sekarang. Di sini contoh takdir mualaf. Nah, yang dapat gambar takdir mualaf, nanti kamu tempelkan di bawahnya sini ya. Oke. Terus yang kedua tadi contoh takdir mubram. Takdir mubram. Nah, yang takdir mubram tempel di sini ya. Di mualaf. Nah, yang ini cara menyikapi takdir. Nah, gimana? Lihat gambarnya yang ada di kalian itu. Ya. Udah dilihat semua? Perhatikan sudah? Nah, sekarang coba kelompok 1 maju. Tempelkan di bagian takdir mana yang kamu dapat, gambar yang kamu dapat. Ayo. Ini ininya ya, langsung tempel. Silakan. Kelompok 1.
Allah. Nah, kemudian yang kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2, contoh takdir apa yang kamu dapat? Ya, dilihat itu temennya. Itu contoh kodar-kodar merupakan contoh takdir. Apa itu dipilihnya sama Nadia takdir mubram? Kita lihat dulu. Apa alasan Nadia mau pilih takdir mubram? Oke, silakan Nadia, jelaskan. Ada teman-temannya. Ini adalah contoh takdir mubram. Karena bayi itu dilahirkan dengan jenis kelamin yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Ya, pintar. Kita langsung Nadia. Ya, kita lihat tadi, kita lahir ini dengan jenis kelamin yang nggak bisa kita pilih sendiri karena itu takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Mau laki-laki atau perempuan itu ditetapkan oleh Allah, tidak bisa dirubah. Ya, lanjut. Yang kelompok 3, ya silakan maju.
ya. Kenapa? Karena ngerasa kita nilainya gede kok nggak lulus. Tapi itu tadi akhirnya ibu bisa memahami, mengerti bahwa itu memang takdir Allah dan mereka lebih berhak karena mereka pengabdiannya yang lebih lama. Dan cuman ibu berdoa kedepannya semoga ibu yang keterima, ada kesempatan untuk keterima karena yang kedua tadi misalnya sudah habis. Nah itu ya, itu dalam praktek itu juga dengan kalian pastinya punya syarat kegagalan ya yang kita inginkan tidak tercapai. Berarti kita harus merasa berserah diri kepada Allah. Untuk pelajaran minggu depan, kalian pelajari tentang seni Islam. Itu ya.